Sekarang kita akan memasuki sesi pembahasan pengisian kuesioner PIMK 24L2 atau kuesioner listing. Pada kegiatan IMK tahunan 2024, pelaksanaan listing akan dibantu dengan menggunakan aplikasi Fasih Mobile. Yang berarti teman-teman tidak lagi menerima kuesioner dalam bentuk cetak, melainkan langsung melakukan pengisian di aplikasi tersebut. Bagaimana bentuk dan juga tata cara pengisian questionnaire listing, kita akan bahas bersama-sama pada sesi ini. Pada blok pertama berisikan keterangan tempat dari blok sensus yang menjadi wilayah tugas sahabat data. Rincian 101 sampai dengan 107 akan otomatis terisi oleh sistem, sesuai dengan wilayah tugas yang telah dibagikan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, pada rincian 108 ditanyakan terkait keberadaan dari sentra IMK di blok sensus wilayah tugas sahabat data. Definisi dari sentra IMK itu sendiri adalah kumpulan usaha IMK yang terpusat dalam satu lokasi. Nah, usaha IMK yang dimaksud adalah usaha-usaha yang memiliki bahan baku sejenis atau proses produksi yang sama, serta minimal memenuhi satu dari tiga kategori, yaitu ada organisasi pembinanya, dikenal oleh masyarakat, atau minimal jumlah usahanya adalah sebanyak 10 usaha. Misalkan, di Desa Renda, Kecamatan Belo, terdapat suatu lokasi yang dikenal oleh masyarakat sebagai sentra tenun kain bima. Maka, dapat dikategorikan sebagai tempat keberadaan sentra IMK, meskipun tidak memiliki organisasi pembina secara resmi. Nah, apabila pada saat listing nanti ditemukan ada sentra IMK, maka silahkan memilih opsi jawaban iya. Apabila tidak ada, maka pilih jawaban tidak. Selanjutnya kita akan membahas terkait rincian 109. Rincian ini menanyakan nama dari sentra IMK yang sudah kita identifikasi keberadaannya di rincian 108. Apabila memang ada sentra IMK-nya, maka silakan tulis nama sentranya dengan memilih tanda plus ya di sebelah rincian 109. Pada contoh di slide, nama sentra yang dituliskan adalah sentra tahu. Kemudian, setelah menuliskan nama sentranya, nanti akan muncul bar baru yang menunjukkan identitas dari sentra yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya, teman-teman pilih menu entry di baris nama sentra yang sudah kita masukkan tadi. Kalau dalam contoh ini berarti memilih menu entry di bar baris sentra tahu. Kemudian, setelah memilih menu entry tersebut, teman-teman bisa lihat akan muncul rincian 109.1, yaitu rincian produk utama. Pada rincian ini, silakan teman-teman tuliskan apa produk utama dari sentra tersebut. Dari slide bisa dilihat bahwa nama sentranya adalah sentra tahu dan produk utamanya adalah tahu. Setelah menuliskan apa produk utamanya, aplikasi ini akan mengarahkan kita ke rincian 109.2, di mana di sini petugas diminta untuk memilih kode KBLI 2 digit dari kegiatan si sentra IMK tersebut. Petugas dapat menggunakan bantuan aplikasi tambahan seperti si baku mobile untuk menentukan KBLI dari sentranya agar menghindari kesalahan dalam penentuan KBLI 2 digit. Kemudian kita lanjut ke rincian 109.3. Di rincian ini silakan tuliskan ada berapa jumlah industri usaha dalam sentra industri yang dimaksud. Muatan usaha berisi perkiraan berapa banyak sih usaha yang ada di dalam sentra, termasuk yang berada di luar blok sensus. Kalau sentra IMK-nya ini memang cukup besar sampai mencakup IMK yang ada di luar blok sensus wilayah tugas teman-teman sekalian.
Kemudian kita lanjut ke rincian 109.4. Silakan tuliskan nama instansi pembina. Instansi pembina ini adalah instansi atau lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap sentra IMK, baik berupa pelayanan, bimbingan, pelatihan, ataupun penyuluhan. Contoh dinas-dinas yang biasa menjadi pembina bagi IMK adalah Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan UKM, dan lain sebagainya. Nah, apabila memang tidak ada instansi pembinanya, petugas dapat melakukan pengisian di rincian 109.4 ini dengan menuliskan tanda strip. Selanjutnya kita langsung masuk ke blok 3, dimulai pada rincian 301. Pada rincian ini, petugas diminta untuk menuliskan nomor urut segmen. Nomor urut segmen dituliskan ke dalam 3 angka, 3 digit angka, misalkan 010, 020, dan seterusnya. Segmen itu sendiri adalah wilayah dalam blok sensus yang dibagi oleh batas-batas jelas, baik batas alam maupun batas buatan. Misalnya gang, sungai, parit, jalan raya, dan sebagainya. Apabila dalam satu BS hanya terdapat satu segmen, maka tuliskan 010 sebagai nomor segmennya. Selanjutnya rincian 302, tuliskan nomor urut bangunan fisik yang teman-teman kunjungi. Apabila ada bangunan fisik yang terlewat, silakan tambahkan abjad atau istilahnya kita gunakan huruf sisipan, dimulai dengan huruf A. Lanjut ke rincian 303, tuliskan nomor urut bangunan sensus dalam satu blok sensus. Apabila ada bangunan sensus yang terlewat, maka nomor urut bangunan sensus yang terlewat juga diberikan abjad atau kita gunakan huruf sisipan. Sama seperti kasusnya pada penulisan nomor urut bangunan fisik. Baik sahabat data sekalian, sekarang kita akan membahas mengenai rincian 304. Pada rincian ini ditanyakan tentang penggunaan bangunan. Nah, bangunan yang dimaksud pada rincian ini adalah bangunan sensus. Pada pertanyaan ini, opsi penggunaan bangunan dibagi menjadi 3, yaitu bangunan bukan tempat tinggal, campuran, atau bangunan tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal adalah bangunan sensus yang seluruhnya digunakan bukan untuk tempat tinggal. Misalnya toko, restoran, rumah ibadah, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, bangunan sensus campuran adalah bangunan sensus yang sebagian digunakan untuk tempat tinggal dan sebagian digunakan untuk usaha. Usaha yang dimaksud ini bisa saja industri, bisa saja sektor yang lain, misalnya perdagangan. Nah, contohnya, misalkan ada usaha jahit di ruang khusus dalam rumah, atau usaha anyaman tikar di teras rumah, atau misalkan ada rumah yang nyambung dengan warung makan gitu. Kategori bangunan yang ketiga adalah bangunan tempat tinggal. Nah, bangunan tempat tinggal ini adalah bangunan yang seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal, tidak termasuk bangunan yang belum dihuni ya, teman-teman. Jadi, bangunan kosong dianggap sebagai bangunan bukan tempat tinggal. Apabila pada rincian 304 dipilih opsi tempat tinggal, maka langkah berikutnya adalah langsung melakukan pengisian di rincian 307, yaitu mengisi siapa nama kepala rumah tangga dari bangunan tempat tinggal tersebut. Nah, jika dalam satu bangunan sensus ditempati oleh 2 rumah tangga atau lebih, maka tuliskan nama kepala rumah tangganya masing-masing dalam rincian 307 di isian yang terpisah. Jadi artinya nanti di listingnya 2 kali bangunan itu. Kemudian, apabila pada rincian 304 yang dipilih opsi penggunaannya bukan tempat tinggal, maka selanjutnya
akan muncul mengenai penggunaan bangunan itu sendiri. Apakah digunakan untuk usaha IMK atau tidak? Nah, untuk rincian ini, periode yang digunakan adalah selama setahun yang lalu, yaitu dari bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Sekali lagi, untuk periodenya itu khusus selama setahun yang lalu, yaitu bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Pada rincian 305 terkait penggunaan bangunan untuk usaha IMK, ada tiga jawaban juga ya. Ada tiga pilihan jawaban. Pilihan yang pertama adalah iya, jika bangunan digunakan untuk usaha IMK dan aktif berproduksi selama Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Nah, perlu diperhatikan bahwa unit usaha yang tergolong ke dalam kategori ini adalah unit usaha yang nantinya memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel IMK. Kemudian pilihan yang kedua adalah iya, jika bangunan digunakan untuk usaha IMK dan aktif berproduksi selama periode setahun yang lalu, tetapi tidak bisa memberikan informasi kegiatan usaha. Jika memilih opsi yang kedua ini, maka teman-teman nanti akan melanjutkan pengisian kerincian 314, yaitu mengisi nama perusahaannya, seperti yang tertera pada slide. Kemudian, pilihan yang ketiga adalah tidak. Tidak ini jika bangunan sensus tidak digunakan untuk usaha IMK selama setahun yang lalu. Nah, apabila pada rincian 305 teman-teman memilih opsi tidak, maka selanjutnya tuliskan penggunaan bangunan pada rincian 307 dan stop isian yang lain. Artinya tidak perlu diisi lagi. Baik, sahabat data, sekarang kita akan kembali lagi ke rincian 304. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga opsi ya dalam penggunaan bangunan tadi. Ada bangunan bukan tempat tinggal, campuran, dan juga tempat tinggal. Nah, apabila dalam pelaksanaan listing, opsi yang dipilih adalah bangunan campuran atau tempat tinggal, maka silakan lanjutkan pengisian ke rincian 306 sampai 311. Untuk rumah tangga yang terlewat caca, maka cara penulisannya, nomor segmen em, mohon maaf, saya ulangi. Untuk rumah tangga yang terlewat cacah, maka cara penulisannya, baik nomor segmen, nomor bangunan fisik, dan juga nomor bangunan sensusnya, maka disamakan dengan rumah tangga pada bangunan sensus yang sama. Kemudian kita lanjut ke rincian 308. Pada rincian ini ditanyakan tentang apakah ada anggota ruta atau pihak lain yang berusaha IMK. Tuliskan status keberadaannya. Pilih satu atau iya jika terdapat anggota rumah tangga atau pihak lain yang berusaha di usaha IMK selama periode setahun yang lalu, yaitu dari bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Apabila memilih opsi satu, maka tuliskan siapa namanya yang berusaha di IMK tersebut. Tuliskan namanya di rincian 309. Nama ART juga termasuk nama KRT di IMK tersebut. Lalu, bagaimana jika dalam satu anggota rumah tangga itu terdapat lebih dari satu industri? Misalnya, di suatu rumah kita menemukan seorang perempuan yang bekerja sebagai penjahit dan juga sebagai ini sebagai penenun gitu ya, penjahit dan juga penenun gitu, menenun kain. Nah, apabila menemukan kondisi seperti ini, silakan teman-teman melakukan
melakukan probing lebih lanjut terkait bagaimana administrasi keuangannya, apakah dipisahkan antara kedua usaha tersebut. Kalau misalkan tidak dapat dipisahkan, maka silakan teman-teman catat satu usaha saja dengan menuliskan usaha yang nilai produksinya paling besar. Tetapi kalau bisa dipisah, maka ditulis dua kali ya, dituliskan di isian yang berbeda. Artinya nanti si rumah tangga yang ini di listing dua kali, begitu. Selanjutnya kita bahas opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah jika terdapat ART atau pihak lain yang berusaha IMK selama periode setahun yang lalu, tetapi tidak bisa memberikan informasi atau jawaban. Mungkin karena lupa, kesulitan untuk mengingat bagaimana eh, kondisi usahanya selama setahun yang lalu dan sebagainya. Apabila rincian 308 ini terpilih opsi yang nomor 2, maka teman-teman langsung melakukan pengisian ke 314. Nah, opsi yang terakhir tadi adalah tidak. Tidak ini sendiri artinya tidak ada ART atau pihak lain yang berusaha IMK. Apabila memilih opsi ini, maka pengisian akan stop atau berhenti. Cukup sampai sini listingnya gitu. Kemudian setelah rincian 308, kita lanjutkan ke rincian 309 dan juga 310. Rincian ini hanya terisi apabila di rincian 308 kita memilih opsi satu. Opsi satu tadi itu artinya ada orang yang berproduksi selama setahun yang lalu ya di rumah itu. Jadi di rincian 309, silakan petugas menuliskan siapa sih nama pengusaha IMK-nya, siapa orang yang mengelola IMK tersebut. Kemudian di rincian 310, silakan diisi terkait tempat usahanya. Terdapat 3 pilihan ya untuk tempat usaha, yaitu di bangunan sensus ini, keliling, atau di bangunan sensus yang lain. Nah, untuk opsi di bangunan sensus ini artinya tempat usahanya menyatu dengan rumah tangganya. Nah, untuk bangunan keliling itu artinya usahanya dijajakan secara keliling. Kemudian untuk definisi bangunan kaki lima itu artinya tempat usahanya bisa dibongkar pasang atau dipindahkan, misalkan pakai gerobak atau pakai mesin yang bisa diangkat-angkat dan tempat penggunaan mesinnya itu tidak pasti di satu tempat. Nah, yang terakhir, definisi di bangunan sensus lain itu artinya tempat usahanya di bangunan sensus yang tidak menyatu dengan rumah tangganya. Selanjutnya di rincian 311 berisi pertanyaan apakah usaha IMK yang digeluti oleh anggota rumah tangga di bangunan tersebut merupakan sumber penghasilan utama di rumah tangga itu. Artinya, apakah hasil dari kegiatan IMK tersebut lebih utama atau dominan dibandingkan kegiatan lainnya, seperti misalkan di sektor pertanian, yang banyak di Bima ya, sektor pertanian, atau mungkin di kegiatan lain. Misalkan kalau punya warung, berarti di sektor perdagangan, gitu. Kita lanjut ke rincian 312. Untuk rincian 312 ini menanyakan NIB atau nomor induk berusaha. NIB terdiri dari 13 digit. Kalau misalkan si usaha ini punya NIB, tetapi responden tidak bisa memberikan informasinya, misalkan lupa, dokumennya tidak dapat ditunjukkan, jadi tidak tahu nomornya, atau mungkin responden tidak mau memberikan informasi NIB-nya, maka silakan teman-teman petugas tuliskan atau lakukan pengisian dengan menuliskan angka 9 sebanyak 13 kali. Jadi 9, 9, 9, 9, dan seterusnya sampai 13 kali.
Oke, lanjut ke rincian 314. Pada rincian 314 ini, silakan tuliskan nama perusahaan atau YMK yang ditemui di lapangan. Nah, untuk penulisan namanya ada aturan yang harus kita ikuti ya. Yang pertama adalah jika IMK-nya sudah berbadan usaha, misalkan CV gitu, maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ditulis dulu Restu Mandiri, baru diberikan nama badan usahanya yaitu CV. Jadi Restu Mandiri, CV dengan huruf kapital, bukan CV titik Restu Mandiri gitu. Lalu bagaimana penulisan untuk perusahaan yang belum mempunyai badan usaha? Caranya adalah kita menggunakan kurung sudut sini untuk menuliskan nama pemilik atau nama pengusaha dari IMK yang dimaksud. Nah, ini biasanya kegiatan IMK yang di kampung-kampung ya yang belum punya nama. Seperti misalkan penjahit. Penjahit, kemudian yang menjahit ini namanya adalah Indah. Nah, sehingga dituliskan oleh petugas penjahit baru dalam kurung namanya Indah. Atau misalkan eh, tukang kayu yang bikin mebel gitu. Tulis saja tukang kayu dalam kurung siapa nama pengusahanya. Kan Sarifudin, berarti tukang kayu dalam kurung Sarifudin. Kurungnya harus kurung sudut ya. Kemudian kita lanjut ke rincian berikutnya. Di rincian 316 ini, kita akan menuliskan kegiatan utama, bahan baku, dan juga produk dari usaha IMK tersebut. Nah, untuk teman-teman petugas yang mungkin sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan IMK tahunan, untuk rincian ini agak berbeda ya. Karena kan kalau biasanya ditulisnya cukup dengan satu baris. Kalau sekarang dipecah menjadi tiga agar lebih jelas penulisannya. Jadi untuk kotak yang pertama, di kegiatan utamanya itu teman-teman tuliskan proses industri yang dilakukan. Apakah membuat, menjahit, menggoreng, mengasinkan, membuat, mengasapi gitu, atau menenun gitu ya. Kemudian di bagian bahan baku, tuliskan apa sih bahan baku utamanya gitu. Kalau menjahit ya mungkin dari kain. Kalau membuat batu bata berarti dari tanah liat gitu. Kalau yang untuk tukang kayu yang buat furnitur berarti bahan baku utamanya adalah kayu gitu kan. Kemudian produk utama silahkan tulis apa hasil akhir dari IMK tersebut. Contohnya, misalkan IMK yang ditemui pada saat listing nanti adalah penjahit baju. Nah, pada rincian kegiatan utama, tuliskan kegiatannya, yaitu menjahit. Karena bahan utama yang digunakan menjahit adalah kain, berarti di bagian bahan baku tuliskan kain. Nah, untuk isian produk utamanya, silakan teman-teman tulis hasil jahitnya. Bisa pakaian, bisa kerudung, dan lain sebagainya. Nanti dipilih salah satu saja ya. Contoh lainnya, misalkan untuk IMK Tenun Goli. Pada rincian kegiatan utama bisa teman-teman tuliskan membuat atau menenun. Kemudian di bagian bahan bakunya kita tuliskan apa? Ya, kalau untuk membuat tenun bahan bakunya adalah benang ya. Jadi silahkan tuliskan benang. Kemudian di produk utamanya tuliskan kain tenun bima atau tenun goli sebagai hasil utama dari industri tersebut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kegiatan tersebut menghasilkan beberapa jenis produk IMK dan catatan administrasinya tidak dapat dipisahkan. Ini biasanya banyak terjadi di industri perkayuan antara mebel dan furnitur
tidak dapat dipisahkan dengan pembuatan kusen atau bahan bangunan. Nah, karena biasanya kan tukang kayu itu membuat barang sesuai dengan pesanan ya. Kadang mebel atau furniture, kadang apa namanya, bahan bangunan juga. Untuk kasus yang seperti ini, teman-teman tuliskan satu saja produk utamanya. Lalu bagaimana cara kita menentukan mana yang produk utama? Nah, yang pertama, kita identifikasi dulu mana yang nilai produksinya paling besar. Artinya kalau dijual, mana yang lebih besar dapatnya, begitu. Kalau dari hasil probing ternyata nilai produksinya sama, silakan lihat dari volumenya atau jumlahnya, kuantitasnya. Mana barang yang lebih banyak dihasilkan, begitu. Apakah kusen atau lemari? Kalau ternyata volumenya sama, maka kita tanyakan lagi, mana yang menggunakan waktu terlama. Jadi, yang lebih lama yang dipilih sebagai produk utama. Kalau waktunya juga sama, artinya tadi dari sisi nilai produksi, kemudian apa namanya, volume dan juga waktunya sudah sama, kita akan minta responden yang menentukan sendiri menurut mereka apa sih produk utama dari kegiatan IMK mereka. Jadi itu yang kita tuliskan nanti di rincian produk utama ya. Jadi diingat ada 4 tahapan tadi untuk memilih produk utama dari IMK. Jangan langsung loncat ke tahapan yang keempat, tapi harus diikuti dari tahapan yang pertama. Kita lihat tadi mana yang nilainya paling besar. Kalau sama, lihat mana yang volumenya paling besar. Masih sama juga, maka kita lihat mana yang waktunya paling lama. Dan kalau tahap 1, 2, 3 masih belum bisa memberikan keputusan, baru kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menanyakan kepada responden, apakah barang yang menjadi produk utama dari IMK mereka. Oke. Kemudian kita lanjut ke rincian 317. Nah, jadi setelah teman-teman menuliskan kegiatan utama, bahan baku, dan juga produk utama, selanjutnya kita akan mengidentifikasi KBLI 2 digit. Nah, KBLI 2 digit ini eh, saya tekankan harus diperhatikan dengan betul-betul ya. Jadi bagi teman-teman pengawas juga mohon diperhatikan di bagian ini jangan sampai ada salah klasifikasi KBLI, terutama untuk KBLI yang beririsan gitu. Untuk kasus batas KBLI ada pembahasan di sesi lain ya. Hanya saja di sini sekali lagi saya tekankan agar kita semua sama-sama berhati-hati menentukannya. Jangan sampai yang harusnya KBLI 16 tertulis KBLI 31 begitu. Ya, kita lanjut ke rincian 318. Di rincian 318 ini kita melakukan pengisian berapa jumlah pekerjanya, termasuk pemilik usaha. Nah, jumlah pekerja ini minimal terisi 1 dan maksimal terisi 19 sesuai dengan konsep dan definisi dari IMK, yaitu jumlah pekerjanya adalah 1 sampai 19 orang. Lanjut ke rincian 319 tentang modal usaha. Modal usaha ini menanyakan modal yang digunakan oleh IMK dalam berusaha. Terbagi ke dalam 4 opsi ya, seperti yang bisa dilihat pada slide. Hmm, Kondisi modal usaha yang dicatat adalah nilai aset atau kekayaan usaha pada kondisi 31 Desember 2023, seperti uang tunai, simpanan, surat berharga, piutang, persediaan, mesin dan perlengkapan alat transportasi maupun produk kekayaan intelektual. Jadi di sini tolong digarisbawahi, periodenya sudah saklek per 31 Desember 2023. Lalu lanjut ke rincian 320. Di rincian 320 ini, silakan petugas melakukan tagging atau menandai lokasi koordinat usaha. Lalu lakukan
foto produk utama dari IMK tersebut. Foto itu bisa foto bangunannya atau foto proses pembuatannya yang intinya sebenarnya foto ini untuk meyakinkan kita semua bahwa klasifikasi KBL-nya sudah benar gitu. Kayak misalkan penjahit, kalau penjahitnya itu membuat baju, menjahit tas, menjahit masker, masker kain ya, itu KBL-nya tuh berbeda-beda tuh setiap produknya gitu. Jadi jangan sampai nanti eh, yang dimasukkan di produk utamanya adalah menjahit baju, tapi yang difoto adalah masker karena lagi banyak pesanan maskernya gitu. Jadi sekali lagi mohon untuk dipastikan ya antara sinkronisasi antara foto produk utama dengan tadi penjabaran apa sih produk utamanya gitu. Baik teman-teman, dengan pembahasan di rincian 320 tadi, maka sudah selesai materi kita terkait dengan tata cara pengisian kuesioner PMK 24L2 atau questionnaire listing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.